dan kita sudah terhubung dengan Kadif Humas, Bapak Setio Wasisto. Pak Setio? Iya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Boleh kami mendapat informasi seputar keseluruhan kesimpulan dari peristiwa ini, Pak? Ya, Mas David, kronologi kejadian, Ya. bahwa tadi sekitar jam 21, anggota kita, anggota Polri, sedang melaksanakan tugas menjaga dan sekelompok masyarakat yang melaksanakan pawai menjelang Ramadan. Nah, kemudian terjadi ledakan yang pertama, kemudian terjadi lagi ledakan yang kedua. Nah, dari situ ada korban, total semua 11, satu orang diduga pelaku. Kemudian saya harus menyatakan jelas-jelas dalam dengannya karena satu anggota Polri gugur dan 4 luka-luka. Sementara dari warga masyarakat ada 5 yang luka-luka dan sekarang sedang dirawat di beberapa rumah sakit di sekitar lokasi. Itu Mas David. Ya, Pak Setio. Ini satu orang pelaku tapi ada 2 ledakan, ya, Pak. Iya. Apakah bisa teridentifikasi bahwa memang ledakan yang pertama dan kedua itu dilakukan oleh pelaku yang sama atau ada 2 orang pelaku di sana? Diduga memang satu pelaku. Nah, nanti sementara sedang dilakukan olah TKP, nanti akan ketahuan ledakan-ledakan ini mana duluan dan ledakan yang kedua yang mana. Tapi ini merupakan satu modus operandi terorisme, selalu melakukan second attack. First attack sebagai pancingan supaya masyarakat berkumpul, kemudian second attack-nya adalah menyerang masyarakat yang berkumpul tersebut. Ya, apakah ada kaitannya dengan bom yang meledak di Manchester? Begini Mas David, bahwa terorisme itu adalah ancaman global. Oleh sebab itu teroris juga mempunyai jaring atau network. Bisa jadi ini merupakan satu pemicu, termasuk yang di Filipina ada informasi ISIS sudah menyerang kota Marawi. Maka Polri sebenarnya sudah siap siaga. Hanya kita belum tahu tepatnya lokasi maupun waktunya. Demikian Mas David. Ya, artinya apakah polisi sudah mendeteksi akan adanya serangan pada malam ini? Sudah. Tapi saya katakan tadi, kami sudah tahu kan ada serangan, tetapi kita belum bisa mendeteksi kapan dan di mana tepat. Baik, apakah artinya juga bahwa polisi sudah bisa mengidentifikasi pelaku? Apakah ini memang pemain lama, jaringan teroris lama, atau memang simpatisan dari ISIS? Sementara kita sudah ini tapi sudah tahu, tapi akan kita pastikan dulu dengan scientific identification. Nanti akan dicek dengan data-data postmortem dan antemortem untuk meyakinkan bahwa pelaku adalah yang kita duga tersebut. Secara keseluruhan seperti apa sih Pak ancaman yang yang ancaman terorisme yang ada di Indonesia hingga saat ini yang Anda ketahui? Seperti apa ancaman itu? Ya, secara teror itu hampir pasti ada, dan mereka mungkin menanti saat yang tepat untuk melakukan itu.
Anda sudah bisa mengidentifikasi siapa pelaku dari jaringan mana yang melakukan bom bunuh diri ini, Pak? Belum. Nanti ya, Mas ya. Oke ya. Belum ya.